Terima kasih atas firman-Nya, atas sharing-nya Pak Ju, dan teman-teman semua, Bapak-bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kita dikasih kesempatan untuk Q&A, tanya jawab ya. Sebelumnya saya ada baca di chat ini, ada pertanyaan dari Pak Idris Tambunan. Kira-kira Pak Idris ada nggak? Apakah saya bacakan atau Pak Idris mau bertanya langsung? Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Saya akan bacakan juga ya. Pak Ju, silakan. Ini ada pertanyaan. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa wujud Tuhan Yesus adalah roh ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Idris. Jadi wujud yang Yesus kenakan setelah kebangkitan adalah tubuh yang sama dikenakan Bapa, gitu ya. Nah, sekaligus pertanyaan yang kedua, apakah tubuh yang sama ini yang akan nanti dikenakan orang sudah mati dan dibangkitkan Kristus, Pak? Kira-kira boleh diberi tanggapan, Pak? Silakan. Iya, baik. Saya jawab yang pertama ya. Jadi wujud yang Yesus kenakan setelah kebangkitan adalah tubuh yang sama dikenakan Bapa, tanda tanya. Ya. Di dalam tadi kita sharing, di dalam tadi kita membahas firman Tuhan, saya kira kita sudah melihat atau membaca bahwa tubuh kebangkitan daripada Tuhan Yesus sendiri itu adalah tidak menyerupai tubuh alamiahnya. Bahkan dikatakan murid-muridnya aja nggak mengenal dia, ya kan? Bagaimana mungkin 3,5 tahun bersama-sama kok udah ngobrol-ngobrol sekian lama kok nggak kenal. Jadi ada perbedaannya. Itu satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ya. Nah, jadi kalau ditanya setelah kebangkitan adalah tubuh yang sama dikenakan Bapak. Bapak itu roh. Bapak itu bukan tulang dan daging. Dan kalaupun dia hadir sebagai manusia, tadi sudah dijelaskan karena ada tujuannya. Dia tidak bisa hadir sebagai roh karena kalau orang melihat wujud asli daripada Allah Bapa, manusia itu pasti mati. Karena tidak ada seorang pun yang tahan. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Ya, kemudian pertanyaan kedua, apakah tubuh yang sama inilah yang akan nanti dikenakan orang yang sudah mati dan dibangkitkan Kristus? Nah, ini pertanyaan yang paling sering sekali dipertanyakan. Tadi kita sudah membaca tentang teofani atau kita sudah berdiskusi tentang teofani. Ya, manifestasi daripada roh, daripada kuasa Allah sehingga dia hadir bisa sebagai manusia. Ini adalah untuk tujuan khusus kemuliaan Tuhan. Ini adalah satu, saya katakan satu apa ya? Satu cara, satu jalan yang Tuhan lakukan supaya kemuliaannya dinyatakan, janjinya digenapi. Tetapi ini bukan SOP untuk seluruh orang yang percaya, ya. Kalau dia nanti mati dan dibangkitkan, misalnya akan mengenakan tubuh rohania ini. Karena tidak tertulis seperti demikian di dalam Alkitab. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa nanti kita mati misalnya dibangkitkan seperti Tuhan Yesus ada tubuh rohani. Karena di dalam firman tidak disebutkan demikian. Tidak ada ya gitu. Atau mungkin kalau Bapak-bapak ada boleh tunjukkan ayatnya di mana kita akan diskusikan itu bersama-sama. Tapi yang pasti itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Yang kita percaya itu adalah wahyu Tuhan semua. Ya, saya kira demikian Pak Luhut. Mungkin kalau teman-teman, saudara-saudara yang lainnya mau membantu, menjawab atau menambahkan, silakan monggo. Oke. Gimana Pak Idris? Ada tanggapan? Boleh silakan Pak. Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Jo? Itu banyak pertanyaan tuh, betul sekali. Itu sudah Pak. Tinggal ngomong Pak Idris. Ya, shalom. Shalom, Pak. Halo, terima kasih buat waktunya. Maaf, di sini pas lagi hujan deras lagi. Nggak kedengaran tadi. Iya. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa. Iya, Pak. Nyambung ke pertanyaan tadi, Pak. Itu kan nanti ada di Tesalonika tentang bagaimana orang yang sudah mati lebih dahulu di dalam Kristus, kita bicara orang yang sudah dalam Kristus, Pak ya. Jadi yang sama posisinya seperti kita ini sekarang.
yang sudah percaya dan menerima Kristus, hidup di dalam Kristus ya. Nah, dia kan dikatakan di situ pada sangkakala Allah berbunyi, orang yang mati dahulu dalam Kristus akan dibangkitkan. Kemudian orang yang hidup pada saat itu dia akan diangkat mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh rohaniah, Pak, itu. Nah, karena yang dikenakan oleh Yesus itu adalah tubuh rohani dan murid-murid bisa mengenal ketika dicelipkan mata rohaninya kan. Karena setuju, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu kan seperti api yang menghanguskan. Kejadian di Musa toh, Bapak toh. Ah, jadi itu aja Pak. Menurut saya nih Pak, menurut saya pemahaman saya selama ini, satu yang saya baca di Alkitab secara tertulis, bukan penafsiran dari hamba Tuhan, bahwa jelas-jelas itu disampaikan Pak, bahwa kita diangkat kan, mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti Elia yang diangkat atau Noah ya, yang siapa lagi yang diangkat tubuhnya itu. Kan di perjanjian lama ada Pak beberapa yang diangkat tubuhnya kan. Baik. Tubuh rohaninya. Ya, terima kasih Pak, itu saja. Ya, Pak Idris, baik kita lihat di firman-Nya di 1 Korintus 15 ayat 45. Dikatakan seperti gini, manusia pertama Adam itu adalah makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir yaitu Tuhan Yesus adalah roh yang menghidupkan. Lalu kalau kita dibangkitkan di dalam tubuh, ya kan, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus? Sedangkan ini dua esensi yang berbeda. Satu roh, Bapak mengatakan dibangkitkan dalam tubuh. Jadi mana yang benar ini? 1 Korintus 15 ayat 45 atau tadi kebangkitan dalam tubuh yang seperti kita dulu diajarkan? Saya lebih percaya 1 Korintus 15 ayat 45. Karena Tuhan Yesus roh dan saya mau kembali kepada dia. Saya ada di dalam dia dan dia ada di dalam saya. Yaitu rohnya. Bukan tubuhnya. Masa kita masuk ke tubuh Tuhan Yesus saat kita dibangkitkan? Saya kira sekali-sekali tidak seperti itu. Lalu demikian pula dengan rapture. Ya di film-film rapture memang dikatakan tubuhnya mendadak hilang, tinggal pakaiannya doang. Ya kan? Tetapi kalau kita melihat satu ayat, menurut satu firman, kita mesti melihat yang lain, yang landasannya, yang benarnya apa? Allah itu adalah roh. Masa kita kembali dalam bentuk tubuh? Dan bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Allah. Apakah itu mungkin? Ini nggak make sense, nggak masuk akal. Kontekstualnya udah nggak tepat kalau menurut saya. Ya, ini pandangan saya. Tapi kalau bro lain yang ada, bro Suhanda mungkin, bro Wilson mungkin bisa tambahkan, monggo. Ya, cukuplah ya. Kalau nggak ada Pak, yang saya maksudkan Pak, ya, kita tidak mengenakan tubuh fisik Pak. Jadi ini kita nggak bisa gambarkan seperti apa nanti. Tapi yang saya pahami dan saya rindukan, ya kan, karena saya sudah dipersatukan dengan Kristus, berarti bukan masuk ke dalam tubuh Kristus Pak ya, tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Kristus yang adalah Bapa sendiri. Jadi nanti kan disampaikan di situ kita disebut pemerintahan surgawi kan Pak. Ada kerajaan surga Pak. Namanya kerajaan dan pemerintahan. Jadi itulah yang disampaikan, kita akan memerintah bersama Kristus. Tapi bukan secara fisik. Seperti yang ada di dunia ini. Kita mengenakan tubuh rohaniah. Nggak mungkin Pak kita makhluk roh jadinya. Kan aneh Pak. Orang kan nggak bisa kenal. Makanya Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah. Gitu Pak. Begitu Pak. Ya mungkin. Ya silakan Bro Suhanda. Ya. Cobalah Pak Idris lihat kerajaan surga dan kerajaan Allah yang pernah kita di grup ya. Tolong dilihat, dipelajari dulu itu. Apakah kerajaan Allah, kerajaan surga beda atau bagaimana? Clearkan ini dulu. Jadi nggak bercabang gitu. Kalau ini clear, kerajaan Allah, kerajaan surganya clear. Jadi pertanyaannya kan udah terjawab satu gitu kan. Kalau masih kerajaan Allah, kerajaan surganya beda dan lain sebagainya, ya emang jadi nggak ketemu gitu momennya. Jadi pelajari itu dulu yang kita pernah diskusi di grup. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu bagaimana gitu.
Nah, kemudian masuk ke dalam tubuh Kristus yang roh. Kita ada di dalam dia. Kita kadang-kadang berpikiran Kristus yang roh itu cuma satu bentuk yang kecil gitu kan. Kita berpikiran pikiran kita sebagai manusia. Seperti rohnya itu kecil. Dan kalau kita lihat rohnya kan tak terbatas. Rohnya tak terhingga, bahkan lebih besar daripada dunia ini gitu. Kalau kita mau berpikiran lebih jauh lagi, lebih luas dari dunia ini. Bahkan semesta dari galaksi-galaksi dia menguasai rohnya itu luas sekali. Nah, kalau kita ada di dalam dia sekarang ini, kita ada di dalam rohnya, masih hidup. Setelah kita meninggal, kita ada di dalam dia. Ada di yang dimaksud tadi rohnya yang menguasai alam semesta dan galaksi itu kekekalan gitu. Dia itu kekekalan. Rohnya itu kekekalan gitu. Jangan kita anggap cuma satu bentuk roh yang sebatas ya manusia, rohnya sebesar manusia gitu. Nah, kalau kita berpikir situ ya nggak ketemu. Tapi kalau kita pikir roh Allah yang tak terbatas, kita berada di dalam roh yang tak terbatas, yang disebut kekekalan. Kristus itu dalam kekekalan, dia berada di kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Nah, kita masuk ke sana nanti gitu. Begitu, di dalam dia, di dalam roh dia, di dalam kekekalan, kita memang itu kita nggak bisa bayangkan kekekalan bagaimana. Dan itu bukan fisik gitu kan. Kalau bentuknya fisik, ya seperti saya sering tanyakan, diciptakannya kapan surga gitu kan. Nah, kalau diciptakan surga, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Kristus menciptakan surga, dia berada di mana gitu. Nah, itulah kadang-kadang kekekalan kita nggak bisa bayangkan dengan pikiran kita sebagai manusia. Rohnya itu kita juga nggak bisa berpikiran sebagai kita katakan sebesar manusia yang di dalam roh fisik kita kan ada roh katanya. Rohnya nggak sebesar diri kita. Roh Kristus itu gitu. Tak terbatas. Kita ada di dalam dia. Dia itu kekekalan. Kita ada di dalam kekekalan. Nah, bagaimana nanti di sana? Ya, memang belum terjangkau oleh pikiran kita. Sebatas pikiran kita mengatakan bentuknya emas dan lain sebagainya itu boleh aja untuk supaya melihat wah sesuatu yang dahsyat gitu. Jadi itu kembali lagi kepada pikiran kita mau melihatnya bagaimana. Allah itu sebagaimana, ada batasnya atau tidak gitu. Nah, kalau ada batasnya ya itulah dia surga, berada di surga yang terbatas tempat gitu. Nah, kalau dia tak terbatas, nggak dibatasi oleh tempat yang kita kan katakan surga yang ada suatu bentuk seperti suatu kota, tentu tidak gitu. Nah, tergantung pilihan masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, saya mau tambahkan, Bro. Oke, silakan, Pak. Coba tolong kita buka ayatnya aja ya, kita buka ayat. Jadi gini, 1 Tesalonika tadi 4 ayat 16-17 yang dikatakan beliau itu, coba kita setarakan dengan ayat ini ya, coba. Jadi kita jangan melihat ayat itu literal bacanya ya. Coba literal juga boleh. Ayat ini ya, ini. Nah, coba bisa dilihat udah Efesus 2 ayat 6. Nah, saya udah pernah berkata kepada sahabat-sahabat, kalau bicara awan-awan, jangan persepsi kita lihat awan yang di langit. Ya, awan itu berbicara kemuliaan Tuhan. Nah, ini contoh ini ya, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, kita sudah diangkat. Waktu kita bangkit, kita sudah diangkat masuk dalam kemuliaan Tuhan di dalam Dia. Ini pengertiannya sama gitu loh. Jadi kita yang mati, ya mati. Jadi gini, nanti harus bisa bedakan kata mati dan meninggal dunia ya. Mati itu ya karena dosa. Dosa itu upahnya maut. Nah, maka kita telah dibangkitkan. Nah, itu artinya kita orang berdosa telah dibangkitkan ya dan diberikan tempat bersama Kristus di surga. Nah, sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya. Coba tolong pahami bahasa Inggrisnya ini baik-baik. Nih. Coba siapa yang bisa baca ini bahasa Inggris? Coba ini. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places. Di mana? Di surga mana? Nah, ini ayatnya kan jelas. In Christ Jesus.
Nah, mohon sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, ya silakan dibaca baik-baik ayatnya. Saya terus terang, saya juga sama seperti yang diajarkan kepada Bro Idris zaman dulu. Dari SD, dari apa kita? Dari sekolah minggu kita udah belajar seperti itu. Tetapi kita diberi hikmat. Kita harus belajar. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja, kita inilah raja-raja itu. Tugas kita menyelidiki. Itulah kemuliaan. Supaya kita ngerti apa itu yang sesuatu itu. Gitu kira-kira. Nah, kita ini bukan membeo asal apa orang ngomong percaya aja. Tidak dong. Nah, kita harus masuk logika kita enggak. Dan ingat, yang diselamatkan itu jiwa. Nah, ya ini penting sekali nih. Kita lihatlah 1 Petrus 1 ayat 9. Supaya kita ngerti apa hubungannya jiwa dengan surga yang lantainya emas. Ini saya sering katakan nih. Ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Apakah ada relasinya? Marilah kita gunakan hikmat Tuhan yang ada pada kita ya. Nah, ini ayatnya begini. Lihat nih. Karena kamu ya telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Nah, yang selamat tuh jiwa saudara dan saya loh, jiwa kita. Karena Tuhan memberikan free will kepada setiap manusia. Nah, free will kalau dia tidak sejajar, tidak sejalan dengan Tuhan, maka itulah disebut iblis. Makanya waktu itu Petrus dikatakan, nyala iblis kepada Petrus dikatakan, nyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, ini kita harus paham ini, Bro. Jadi tolong perhatian bagi kita, ya, perhatikan bagi kita semua bahwa yang diselamatkan itu jiwa kita. Jiwa ini tentu ada di dalam roh. Nah, kita keselamatan itu manakala jiwa kita bersatu dengan roh Tuhan. Nah, inilah keselamatan itu. Jiwa kita tenang, tentram. Nah, orang yang jiwanya tidak tentram, penjahat. Ya, misalnya penjahat nih. Bentar ya. Nah, misalnya penjahat. Kalau ada penjahat, pembunuh, pemerkosa. Pertanyaan saya, jiwanya tentram apa gelisah? Ya, apalagi dikejar-kejar polisi. Nah, sekarang itu pertanyaannya, apakah jiwanya tentram? Nah, itulah penghakiman. Jadi dia sudah dihakimi oleh apa? Oleh pikirannya sendiri. Ya. Jadi dia sudah dihakimi kalau dia memperkosa, merampok, membunuh, ya, dikejar-kejar polisi, ya, pasti pikirannya sudah nggak tenang, jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak tentram. Karena apa? Yang diselamatkan itu jiwa kita. Maka jiwa kita harus sinkron, bersatu dengan roh Allah, roh Kristus itu. Maka itulah kedamaian dalam kita. Ya, saya sebagai kesaksian dalam hidup saya, teman-teman sekalian. Waktu paradigma saya terikat oleh pengajaran yang lama, pikiran saya nggak tenang. Kan saya udah bercerita sama teman-teman, ya, bahwa kita tidak tenang karena kita takut diadili, takut dihakimi, takut kiamat, dunia hancur. Sebentar lagi Yesus datang, dunia kiamat. Akhirnya gue nggak jadi beli tanah, saudaraku. Ya, uangnya dipakai karena uangnya sedikit, nggak banyak. Jadi, saudara, saya mau katakan, Injil Kristus, saya ulangi, Injil Kristus adalah kabar baik, kabar keselamatan, bukan kabar nakut-nakuti, saudara. Jadi jiwa kita yang sudah diselamatkan itu ada di dalam Kristus, in heavenly places in Christ Jesus. Nah, jiwa yang tidak selamat, jiwa yang kontra, jiwa yang jahat, dia di dalam jiwanya sendiri dia sudah kacau, stres, dia merana, dia gelisah, dia ketakutan. Nah, itulah hukuman itu sudah terjadi dalam jiwanya sendiri, saudaraku. Coba tolong, mari pikirkan baik-baik. Sebagai saran, mari. Saudara tidak harus percaya apa yang saya omong, tapi saudara silakan pikirkan apa yang kita omongkan ini. Baca lagi apa yang di paradigma kita dari dulu diajarkan. Coba bandingkan, komparasi. Tanya Tuhan, Tuhan ini apa ya? Kira-kira gitu. Saya kira akan menemukan jawaban. Terima kasih, Bro. Itu tambahan. Baik, Pak Sipayung ada mau ditambahkan, Pak? Siap. Ya. Nah, pendapat saya kan namanya sharing ya. Pendapat saya adalah
bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita gelap dan mati. Dan ini telah dibunuh mati bersama Kristus di salib. Lalu dilahirkan kembali roh Kristus di dalam kita. Apabila saudara dan saya mati, tubuh kembali ke tanah, yang hidup adalah roh, jiwa di dalam. Selama ini masih ada pilihan. Oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16 katakan pilihan kita masih proses ini mau hidup oleh roh atau daging. Roh kita roh anak Allah, ya ini anak Allah, ini roh ini. Kalau dulu sudah simbolis, sudah matilah itu. Sekarang kita mau hidup oleh roh ini atau hidup oleh daging ini. Jadi kita ini ditebus dari kegelapan ke dalam terang hidup. Sekarang kita di dalam terang hidup merdeka untuk memilih hidup oleh roh atau oleh daging. Kalau hidup oleh daging, Galatia 6 mengatakan menuai kebinasaan. Kalau hidup oleh roh, menuai hidup yang kekal. Karena kita dilahirkan kembali, bukan ke dalam benda yang fana ini, Pak Suhanda suka menyitir ini. Tetapi kita dilahirkan ke dalam firman Allah yang kekal. Jadi sekarang firman itu adalah roh. Kalau oleh karena itu, mau hidup oleh roh atau mau hidup oleh daging. Kalau mau hidup oleh daging, ya walaupun di dalam lingkungan kerajaan Allah, ya sengsara juga daging. Tapi kalau kita hidup oleh roh, di sana nantilah. Tapi gambarannya yang paling pas adalah ketika manusia itu mati, yang percaya mati, dagingnya ke tanah, kehidupannya jiwa dan roh ini dibalik. Roh di luar, di dalam jiwa. Itu namanya kalau dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 itu dibukakan bahwa yang mau bisa mati itu dimasukkan ke dalam yang kekal. Itu bisa dibaca sekarang juga. Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, ya definitif begitu. Jadi saya setuju dengan terangan pembicara tadi keseluruhannya. Demikian untuk dimaklumi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.